Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di channel PU Garmet. Dan kali ini saya membahas atau membuka tutorial cara mudah untuk membersihkan atau memandikan keris atau benda-benda pusaka. Dan ada tahapan-tahapan yang perlu kita pahami dalam membersihkan dan memandikan keris tersebut agar awet, anti korosi, dan mudah. Itu pertama, yaitu dengan tahapan pertama mutih atau membersihkan bilah keris ini dari karat atau dari korosi, agar supaya pamor-pamor yang ada di keris ini tidak rusak atau lebih muncul. Nanti setelah dimandikan lebih akan muncul pamor yang ada di bilah keris ini. Memandikan yaitu pertama memandikan di tahap pertama yaitu membersihkan atau mutih. Yang diperlukan pertama air kelapa. Di sini saya menggunakan air kelapa hijau tapi yang sudah tua. Kenapa kok saya menggunakan kelapa hijau yang sudah tua? Kalau sudah tua ini kelapa ini airnya cenderung akan sudah ada fermentasi, sehingga mengandung asam, memudahkan atau memudarkan nanti karat-karat yang menempel di bilah keris tersebut, dia akan cepat melupas atau korosi-korosinya akan lepas, sehingga tidak akan merusak asli atau besinya nanti. Kalau kita pakai asam juga itu lebih cepat, tapi efeknya lebih membuat besi-besi itu malah korosi atau pamornya nanti keris tadi akan rusak. Apalagi kalau yang instan biasanya pakai pembersih toilet, yaitu di situ lebih keras, akan lebih merusak. Kalau pakai air kelapa dia akan lebih bagus, nanti kadar-kadarnya ringan-ringan di sini akan lepas dengan sendirinya. Dan untuk wadahnya bisa teman-teman pakai bambu yang dipotong, atau mungkin kalau tidak ada bisa pakai wadah baskom. Kayak saya sendiri saya buat khusus untuk memandikan keris, kotak yang bisa menampung keris-keris dan merendamnya dengan air kelapa. Itu tahapan pertama. Untuk tahapan kedua yaitu warangi atau warangan, memberi warangan. Nah, di warangan ini dia mengandung racun arsenik. Nah, racun arsenik ini sangat berbahaya. Ya, dari udaranya saja kita bisa keracunan, bisa langsung mual, muntah. Apalagi kalau kita memegang tanpa ada, atau mungkin dari diri kita tidak memiliki anti racun yang kuat untuk menahan ini, bisa langsung keracunan. Apalagi kalau kita sambil merokok, ini lebih bahaya lagi. Alhamdulillah, insya Allah saya sendiri sekarang memiliki anti racun tersebut. Dan warangan ini fungsinya, satu, dia akan memunculkan atau melihatkan pamor-pamor yang ada di keris. Ini kan warnanya coklat yang kawan. Kalau sudah diwarangi nanti dia akan kelihatan pamornya, ini keris ini pamornya apa, kita akan lebih kelihatan. Sebab nanti batu meteor yang ada di bilah keris ini dia akan nampak lebih warna hijau dan akan lebih jelas kerisnya tersebut. Ini tahapan yang kedua. Untuk tahapan yang ketiga, memberi minyak supaya tidak terjadi korosi kembali atau karat kembali. Dan di sini minyaknya harus kita pahami kawan. Untuk minyak banyak sekali di toko-toko minyak kayak gini. Ini tergantung selera atau yang biasa dipakai untuk minyak keris. Tapi untuk saran saya sendiri, minyak lebih baik kita menggunakan minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Itu lebih tanpa ada alkohol atau kandungan airnya lebih sedikit. Ini saya menggunakan minyak kelapa yang saya buat sendiri.
dan nanti bisa ditambahi sedikit dengan minyak cendana biar ada baunya harum dan bersih dan awet. Dan minimal nanti dalam memberi minyak ini minimal 1 bulan sekali kita kasih minyak, menjaga keris-keris tersebut tidak korosi kembali. Oke, langsung saja untuk tahapan pertama, itu untuk mutik atau membersihkan karat. Tahap pertama ini yang diperhatikan itu melepas bilah-bilahnya guys. Kita lepas. Nah, saya ada untuk memisahkan antara rangka. Ini kita lepas semua. Jangan lupa kawan, untuk sebelum ini kita harus bersih dari atau membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Untuk apa? Bukan kita ke hal yang negatif, tapi setidaknya kita menghormati empu yang membuat keris tersebut. Kita lepas semua. Setelah kita lepas, kita masukkan ke wadah. Kasih tuangkan air kelapa ini. Saya menggunakan buah kelapa yang saya ambil airnya. Kita rendam bilah keris tersebut. Kita usahakan sampai rendam, jangan sampai kelihatan muncul. Bisa saya dekatkan kawan. Masukkan semua sudah kita pastikan sudah terendam dan pada muncul di permukaan. Nah, di sini bedanya kalau kita pakai air kelapa ini lebih cepat lepas karat-karatnya dan kelihatan putih. Dan kita pakai kelapa tua tadi yang lebih cepat fermentasi ketimbang kelapa yang muda. Kalau kelapa mudanya lebih baik untuk kita minum saja. Ya, untuk pembuktian ini minimal 1 hari 1 malam. Kalau kita lihat kondisi dari korosi atau karatnya itu tidak berlebih
mungkin 1 hari cukup. Kalau karatnya ini sangat parah, ini bisa sampai 3 hari, itu mungkin 5 hari. Kita lihat visualnya, kalau sudah bagus bisa kita lepas, dan nanti baru ke tahapan berikutnya, yaitu tahap kedua, itu tahapan marangi. Selamat siang kawan, ini menginjak hari yang ketiga proses untuk pengentasan keris dari rendamannya. Yang perlu kita siapkan hari ini yaitu jeruk nipis. Nah, proses jeruk nipis ini jangan kita ikutkan kulitnya, itu rahasianya, supaya nanti kerisnya tidak berwarna hitam atau kebiruan. Kita wajib untuk menghilangkan kulit jeruk ini. Kita mulai mengikat kawan, yang sudah kita kupas kulitnya tadi, ini untuk menggosok karat, bilah karatnya, dan nanti yang sudah dihilangkan akan lepas. Dan usahakan di air yang mengalir. Kita ikat bilahnya. Siram, ambil jeruk nipisnya untuk menghilangkan bekas minyak yang selalu kita pakai dalam 1 tahun. Dalam misalkan dan akan terlepas. Kita sikat kembali. Proses ini sebisa mungkin waktu siang hari, sehingga kita sangat membutuhkan terik matahari. Kita bilas kawan. Setelah bersih putih, segera kita ambil handuk. Kita sambil tekan-tekan sebisa mungkin handuk yang tebal, jadi dia masih bisa menyerap air. Usahakan tangan kita jangan menyentuh langsung ke sini. Nah, itu kita taruh dalam tabung yang kita sediakan dulu.